Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Cepot Crypto. Buat teman-teman yang baru mau coba ya kripto di wallet, teman-teman bisa nonton video ini sampai selesai. Biar teman-teman tahu gimana cara install wallet MetaMask. Nah, di sebelah kiri, di sini nih, ini saya sudah sediakan Google Chrome ya. Jadi kalau mau yang dari komputer ya, teman-teman bisa gunain MetaMask. Dari kanan, yang sebelah kanan, itu adalah dari handphone, teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman habis nonton video ini bisa lancar gunain MetaMask dua-duanya, baik di handphone atau di HP. Nah, kita mulai dulu aja dari yang di website dulu nih, teman-teman, di komputer ya. Nah, caranya gampang ya, teman-teman. Kita ketik MetaMask. Nah, kita klik nih dari Google Chrome ya, teman-teman ya. MetaMask. Nah, terus udah gitu, teman-teman install plugin di sini ya. Sorry, ini bahasanya beda. Nah, setelah itu dia minta persetujuan turn on sync. Oke, terus get started. Buat teman-teman yang belum punya atau baru pertama kali, kita langsung create wallet. Tapi kalau yang udah punya, tinggal import. Nanti saya jelasin gimana caranya sync dari handphone ke wallet atau sebaliknya. Nah, kita create wallet dulu pertama karena kita belum punya, teman-teman ya. Nah, terus kita klik agree. Nah, ini password biasa, teman-teman. Jadi ya 1234567 8 gitu, nggak apa-apa, teman-teman. Misalnya kita ketik cepot crypto 12345. Cepot crypto 12345. Ya. Nah, terus udah gitu create. Nah, terus udah gitu, ini boleh teman-teman tonton videonya. Cuman ya karena saya yang jelasin sekarang, jadi ya teman-teman nonton video ini ya, teman-teman. Oke, kita next. Nah, ini langsung dibuat di wallet kalian, bukan dibuat pada server MetaMask, bukan ya teman-teman. Ini dibuat di jaringan blockchain itu, dan yang bisa lihat saat ini adalah saya, gitu teman-teman. Jadi MetaMask nggak ada tuh megang kontrol atas wallet ini, teman-teman. Nah, kita lihat nih, klik here. Nah, ini kode ini yang teman-teman nggak boleh sampai sama sekali lupa ya, teman-teman. Nah, ini kita copy paste. Kalau bisa, jangan disimpan di komputer. Kalau disimpan di cloud, di misalkan kirim pesan WhatsApp ke nomor yang udah mati gitu kan, kirim ke email siapa gitu untuk disimpan, itu resikonya sangat besar, teman-teman. Suatu saat nanti jika ada yang menemukan, itu bisa langsung dihack gitu ya, teman-teman. Saran saya yang paling baik itu adalah teman-teman simpen di kertas, dicatat. Kalau kata teman saya, tolong disimpan di samping ijazah, teman-teman, karena biasanya maling nggak ada yang ngambil ijazah ya. Nah, boleh tuh idenya ya. Nah, oke. Sebenarnya yang 12 kata ini ya, yang ini teman-teman, ini sebenarnya kita bisa masukin ke sebelah kanan juga, ke sini, ke handphone ya teman-teman, ke handphone ini ya. Tapi kita copy dulu, kita next. Nah, saya buatkan di sini ya, flag, saya urutin ya teman-teman. Flag, humble, life, essence, road ya. Oke, kita confirm nih teman-teman sekarang ya. Tana, udah deh, masuk ya. Udah, jadilah wallet pertama kalian ya teman-teman. Ini depannya 0x ya. Kalau Ethereum pasti depannya 0x ya, addressnya ya. Nah, ini belakangnya 95FC ya teman-teman ya. Nah, kita belum kemana-mana dulu nih teman-teman. Kita barengan nih sama yang di handphone ya teman-teman. Kan tujuannya video ini supaya teman-teman bisa dua-duanya langsung lancar, baik dari handphone sama dari komputer. Nah, teman-teman misalnya mau punya satu akun ya. Gampang caranya teman-teman. Di sini teman-teman juga ketik MetaMask.
Saya pakai BlueStack, teman-teman, aplikasi BlueStack. Jadi ya nggak dari handphone ya. Tapi ini sama kok sama di handphone. Nah, kabar baiknya di iOS, di handphone Android bisa ya, teman-teman ya. Nah, di sini ya teman-teman, di bagian import using secret recovery phrase yang ini atau create new wallet. Karena tujuannya saya mau beritahu ke teman-teman kalau dengan password 12 kata yang sama itu kita bisa masuk di berbagai macam tempat, teman-teman. Nah, salah satunya seperti yang saya coba ini. Nah, import, agree. Tadi kan saya masih simpen kodenya ya, di copy ya. Di CTRL-V saya paste nih ya. Ini di handphone ceritanya teman-teman, setelah teman-teman catat di kertas, teman-teman masukin lagi di handphone. Sama nih. Yang handphone sama yang komputer ya. Nah, ini passwordnya boleh beda, nggak cepot 12345 atau bebas ya teman-teman ya. Karena password ini, yang ini, itu tersimpan di device. Tapi password yang ini itu tidak pernah tersimpan di device ya. Oke, kita ketik aja 12345 12345 cepot. Nah, masuk deh teman-teman, ya kan? Nah, kalau kita lihat nih teman-teman ya, ini kan belakangnya 95 FC. Di handphone ya, ini juga 95 FC. Sorry, kekecilan ya. Oh, sebentar ya, kita gedein teman-teman. Nah, ini juga 95 FC ya. Sama kok teman-teman ya. Habis gini kita belajar apa nih teman-teman? Oke, saya beritahu dari yang paling mudah dulu, yang paling awal dulu supaya teman-teman ngertinya nggak setengah-setengah ya. Jadi videonya jangan di skip. Kalau ada yang nggak tahu bisa taruh di kolom komentar, tapi tonton dulu sampai habis videonya. Nah, teman-teman kita pergi ke bagian ini dulu ya. Ini kita tahu ya, ini alamat kita ya. Kalau misalkan diminta alamat rekening BCA, misalkan 1234566. Nah, kalau diminta alamat rekening kripto teman-teman ya, ini teman-teman alamatnya. Khusus untuk beberapa jaringan. Jadi kalau kita klik di sini nih, Ethereum Mainnet. Nah, di sini juga kita klik nih Ethereum Mainnet. Ya, teman-teman, bedanya di sini belum nggak diadain ya testnetnya ya. Nah, testnet ini jarang kita pakai yang teman-teman yang di sini. Karena ini testnet ini buat ngetes jaringan aja ya. Itu kita nggak bahas sekarang, itu nanti ya. Nah, yang biasa dibutuhin kan memang Binance Smart Chain ya, alamat Binance Smart Chain ya. Jaringan Smart Chain. Jadi Cepot Crypto ada berapa sih jaringan blockchain? Itu ada banyak sekali selain Ethereum ya. Ada yang bisa nerima token ya. Pertama, jelas Bitcoin, lalu Ripple, lalu Dogecoin ya. Terus udah gitu banyak macam ya. Jadi tiap wallet itu bisa terima berbagai macam jaringan ya. Dan tiap token itu ada yang berada di jaringan Ethereum, tapi token itu juga ada berada di jaringan Binance Smart Chain. Harganya sama gak? Harganya sama teman-teman. Nah, itu yang mau kita pelajarin sekarang. Nah, jadinya ini kita pakai Ethereum dulu ya sementara ya. Oke, itu sekilas tentang jaringan. Nah, gimana caranya nambahin jaringan? Oke, gini. Sekarang sih sebenarnya sudah gampang teman-teman. Kalau teman-teman mau ke jaringan Binance Smart Chain, sebenarnya teman-teman ketik aja PancakeSwap. Ya. Nah, di PancakeSwap ini, waktu teman-teman klik nih PancakeSwap. Ya. Nah, di sini kan ada pilihan Connect Wallet. Ya. Nah, klik Connect Wallet. Terus udah gitu klik MetaMask. Terus udah gitu di sini kita klik ya. Sorry, mungkin masih agak kekecilan teman-teman. Nah, kita klik Approve Switch Network. Nah, udah deh. Dari sini kita udah punya jaringan Binance Smart Chain, teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Di plugin ini, teman-teman, ya. Terus kita klik MetaMask. Terus kalau mau
enak ngelihatnya, kita bisa klik yang 3 kecil ini, kita perbesar, expand view. Nah, udah gitu bisa deh kita ngelihat sekarang kita punya jaringan Binance Smart Chain, teman-teman. Nah, tapi teman-teman, karena di sini tersimpannya ada pada plugin MetaMask yang di browser komputer, untuk di HP teman-teman nih, ya. Karena tidak tersimpan di sini, teman-teman juga harus tambahin di sini, ya. Nah, ada cara manualnya, tapi lewat PancakeSwap itu yang paling gampang ya teman-teman ya. Nah, kita klik ke sini nih, ya. Saya ulangin ya, yang klik 3 ini, kita ke browser. Nah, terus udah gitu, kita ketik MetaMask, PancakeSwap. Nah, di sini kita klik PancakeSwap. Terus kita ulangin cara yang sama, connect wallet, MetaMask, connect. Ini connect ya. Sini nih, ya, connect teman-teman atau approve. Switch network. Nah, udah deh jadi teman-teman. Kalau kita ke bagian wallet, ke bagian token, kita udah berubah jadi Binance Smart Chain. Ya, di scroll ke bawah nih. Ini ke bawah. Kelihatan kan Binance Smart Chain-nya? Nah, ini kalau kita mau ganti ke Ethereum lagi, kita klik Ethereum. Ya. Nah, kalau teman-teman lagi klik yang punya Ethereum, ya, dia akan munculin saldo Ethereum. Tapi kalau misalkan teman-teman klik yang punya Binance Smart Chain, dia akan memperlihatkan maksudnya saldo yang Binance Smart Chain, ya teman-teman. Nah, jadi sekarang cuma urusan transfer atau jual beli token. Nah, sekarang saya siapkan dulu ya. Nah, ceritanya nih, sekarang teman-teman mau transfer token dari exchange. Apapun itu, contohnya seperti yang di layar saya, TKO, toko kripto. Atau teman-teman mau transfer dari Binance, dari Indodax, atau dari tempat lain, rutenya sama. Ya. Nah, sekarang permasalahannya, apakah transfer tokennya bisa sukses? Ya, dakdikduk kan? Nah, yang mana nih yang harus di copy paste alamatnya? Oke teman-teman, langsung aja kita menuju ke token ya. Nah teman-teman, yang mesti kalian lakukan adalah teman-teman klik ini nih, penarikan ya, atau withdrawal kalau dalam bahasa Inggris, diklik penarikannya ya. Nah di sini ada 2 jenis jaringan, yaitu BP20 dan BP2. Tapi di beberapa token, misalnya contohnya nih, ya, USDT nih teman-teman ya, USDT. Kita klik nih, penarikan. Nah, di USDT ini, jaringannya banyak banget teman-teman. Ada Ethereum, ada Binance Smart Chain, BP2, Binance Chain, ada Binance Smart Chain, ada Solana, ada Tron. Nah, untuk Ethereum dan Binance Smart Chain, ERC20 dan BP20, itu selalu sama ya teman-teman ya, selalu sama. Yang sama yang mana? Yang ini teman-teman, yang alamat yang ini, yang 0x depannya. Tapi untuk BP20 depannya BNB. Kalau Solana depannya beda dia. Tron juga gitu, depannya T ya teman-teman. Ya. Jadi setiap jaringan itu beda-beda. Tokennya sama, harganya pasti sama, tokennya itu sama, itu aja, tapi dia berada di jaringan yang berbeda, teman-teman, ya. Nah, kalau misalkan salah kirim dari Ethereum ke Binance Smart Chain, ya, itu dia tokennya nggak hilang, cuma masuknya aja salah ke jaringannya. Tapi kalau seandainya salah masukin alamat, ya, dari sini ke sini, itu hilang teman-teman ya, hilang sama sekali tokennya. Jadi jangan sampai salah alamat kalau bisa. Jadi yang paling penting nih, karena di sini ya kita paling gampang bedainnya ya teman-teman ya. Di sini kan ada tulisan ya, Binance Smart Chain di handphone.
tulisan di sini adalah Binance Smart Chain. Berarti di sini yang harus kita lakukan adalah transfernya Binance Smart Chain ya teman-teman ya. Di sini kita tahu belum ada list token USDT. Nah, itu nanti kita tambahin ya teman-teman ya, sendiri manual. Nah, kita copy paste alamat yang ini ke alamat penerima yang ada di toko kripto. Ini ceritanya lagi mau transfer dari exchange ke alamat wallet MetaMask. Kita copy paste, teman-teman. Lalu jumlahnya kita masukkan. Ini saya maksin aja, ya teman-teman. Terus udah gitu, kita lihat nih teman-teman. Biaya transaksi 24 USDT, teman-teman. Ya. 24 USDT teman-teman di sini. Itu karena teman-teman pakai jaringan Ethereum. Ethereum mahal banget ya teman-teman. Nah, kita pindahin ke Binance Smart Chain karena memang kita mau tukeran di jaringan Binance Smart Chain ya teman-teman. Nah, kita kirim. Nah, seperti biasa kita kode keamanan dulu. Nah, kita udah kirim nih teman-teman ya, 15 USDT teman-teman. Nah, terus udah gitu apa yang kita lakukan? Sebenarnya kita tinggal nungguin aja sih teman-teman ya di sini. Nah, sebenarnya teman-teman kalau mau ngecek sih bisa aja. Ada namanya website BSC Scan. Nah, BSC Scan itu seperti nge-scan daftar transaksi apa saja yang sudah dilakukan. Ya. Nah, teman-teman di sini teman-teman langsung ketik aja BSC Scan. BSC Scan. Nah, kita klik di sini ya. Lalu di sini kita masukkan tuh address kita yang kita udah copy ya teman-teman ini di sini. Paste. Nah, masih kosong nih teman-teman ya. Karena belum masuk teman-teman. Nah, berapa lama masuk? Ya biasanya sih kalau dari exchange dia kan harus konfirmasi dulu gitu ya teman-teman. Biasanya agak lama ya. 1-5 menit ya. 5 menit sih enggak sih biasanya teman-teman. Kalau alamatnya benar, kalian tenang aja ya teman-teman. Atau kalian transfer nih dari yang paling kecil dulu saldonya supaya buat tes ya awal-awal ya. Nah, kita refresh kan tadi. Nah, ini udah masuk nih teman-teman. Saldonya di sini ya. Kita cek nih. Ini sekalian belajar tentang BSC Scan nih teman-teman ya transaksinya ya. Nah, kita lihat nih tuh dari Binance Hot Wallet ya. Ini toko kripto, alamatnya toko kripto. 56 detik yang lalu 15 USD sudah masuk ke rekening kalian. Di sini teman-teman. Nah, tapi di sini belum muncul. Belum muncul teman-teman ya. Ya. Baik di komputer atau di website, di komputer atau di handphone belum muncul. Waduh, kemana nih tokennya? Tapi tenang teman-teman, di scanner itu sudah muncul ya teman-teman ya. Udah muncul 15. Tenang saja. Jadi yang perlu teman-teman lakukan ini tinggal langsung masuk ke alamat transaksi. Nah, saya jelasin ya teman-teman. Dari from Binance Hot Wallet to address kalian. Binance Spec ini nama tokennya. Binance Spec USD ya. Nah, ini namanya USDT ya teman-teman ya. Kalau BUSD, Binance Spec gitu ya. Nah, itu dia sama dolar 1:1, sama seperti stablecoin lainnya. Nah, bagaimana cara menambahkan token sekarang? Yang paling penting, cara menambahkan token. Karena kita lihat nih teman-teman, di sini belum masuk teman-teman. Aduh, kalau teman-teman nungguin juga sampai kapanpun dia nggak akan muncul nih teman-teman. Karena teman-teman belum tambahin ya. Tapi secara alamat gitu ya, bukan secara yang dilihat gitu ya. Itu udah ada sebenarnya ya. Permasalahannya adalah bagaimana cara menambahkan token dari USDT tersebut. Oke. Nah, kita sebenarnya gampang aja teman-teman. Kita cari tahu tentang address token tersebut. Nah, caranya kita klik nih ya, interacted contract ini ya. Atau teman-teman langsung copy paste aja.
copy paste address-nya di sini ya. Saya ulangin ya caranya ya teman-teman. Teman-teman sebenarnya bisa cari di internet, tapi cara yang paling aman itu adalah dari alamat address teman-teman sendiri di sini ya. Teman-teman copy paste ke sini ya. Dicari nih. Oh, ini address kalian. Terus dari daftar token, dari daftar transaksi ya. Teman-teman klik atau dari sini ya, token kalian. Nah, terus teman-teman copy deh kontraknya. Di sini dikatakan kontrak ya teman-teman. Nah, ini copy paste ya. Lalu kita add di sini nih teman-teman. Import token. Ya, kita klik import token, token address-nya kita masukin. Nah, dia otomatis baca, oh ini sih USDT kata MetaMask-nya. Jadi langsung kita import. Nah, udah deh muncul ya. Kalau teman-teman pakai MetaMask sebenarnya ya, dia agak susah ya untuk pemula. Untuk pemula pakai Trust Wallet dulu ya, yang paling gampang ya. Cuman rata-rata kalau pakai MetaMask tuh enaknya kalau dari komputer ya teman-teman. Nah, kalau Trust Wallet sih lebih enak di handphone ya. Nah, di sini sudah ada nih saldo kita teman-teman 15 USD, 15 dolar ya teman-teman ya. Di sini. Tapi di sini belum nih teman-teman ya. Kalau kita refresh juga ya. Kenapa? Itu dia. Kayak seperti saya bilang. Kalau di komputer data softwarenya itu tersimpan di komputer. Kalau di handphone datanya tersimpan di handphone gitu ya. Tapi akun kalian sama yang ada di blockchain. Akun kalian sama yang ada di blockchain. Cuma dia aja yang belum ditambahin ya scannernya ngebacanya. Nah, ya udah kita lakukan hal yang sama, import token, kita paste lagi, add custom token. Tuh kan, udah muncul kan balance-nya. Jadi, kalau teman-teman punya permasalahan, kok saya udah transfer tapi nggak masuk-masuk gitu kan. Nah, itu kalian scan dulu di BSC Scan, teman-teman ya, di sini. Udah masuk apa belum? Kalau udah masuk, tinggal tambahin list tokennya di MetaMask gitu loh. Nah, sekarang nih, permasalahan yang kadang-kadang ditemukan pada pemula yang mau transaksi token di dalam wallet. Oke, gini ya teman-teman. Kenapa cuma ada satu token awalnya? Nah, ini diperlukan sebagai gas fee atau transaksi. Kalau kita lihat nih teman-teman, kita balik lagi ke scanner ya. Kita lihat nih, transaksi kita tadi itu memerlukan gas, teman-teman ya. Di sini ada transaction fee 0,0005 BNB atau 0,28 dolar, sekitar Rp3.000 ya. Jika seandainya teman-teman mau ngirim ke teman-teman mau ngirim ke temennya temen yang lain gitu ya. Nah, terus udah gitu butuh untuk kirim token. Nah, itu ada biaya administrasi lah bilangnya. Nah, itu dia yang kita bayarkan ke miners gitu ya teman-teman. Nah, itu pembicaraan yang berbeda. Tapi intinya setiap memindahkan, setiap transaksi itu butuh namanya ini teman-teman ya, gas fee. Nah, kita nol nih teman-teman ya. Tapi kita mau coba sebenarnya bisa gak kita transaksi nih teman-teman ya. Kita coba nih. Di PancakeSwap nih teman-teman. Udah connect wallet ya? Udah connect wallet dong, ya kan? Ya. Terus, di sini malah udah dikasih tahu BNB, kamu nggak punya BNB katanya. Tapi kita coba aja nekat nih teman-teman ya. Ya udah, saya mau beli BNB-nya, ya kan? Pakai USDT yang sudah saya punya ini, ya. Saya mau beli deh BNB-nya sekarang, bisa nggak? $1. Nah, kita ketik enable, ya. Terus udah gitu, dia bilang di sini, insufficient funds. Kamu tidak punya dana katanya. Kamu tidak punya 0,0024 BNB. Dia udah baca teman-teman ya. Nggak bisa. Jadi ya sudah.
kita cancel dulu ya. Solusinya gimana nih Bang? Kalau misalkan belum ada BNB. Baiklah, kalau begitu sebenarnya dikirim dulu dari exchange lagi ya teman-teman ya. Atau kalian ada yang beli Ether gitu ya. Tapi saya tidak bisa merekomendasikan, kalian bisa cari sendiri ya, beli Ether gitu ya teman-teman. Orang-orang di Facebook itu kadang beli Ether BNB buat gas fee ya teman-teman ya. Karena kenapa? Karena kalau kirim dari toko kripto misalnya seperti ini, dia kan minimal saldo $10 ya teman-teman ya. Nah, kadang ada yang senangnya belinya Ether gitu ya teman-teman ya. Orang-orang Facebook bilangnya. Nah, tapi kita coba aja ya di sini kita transfer ya. Kita transfer nih teman-teman untuk gas fee ya. Nah, di sini teman-teman kita udah punya saldo BNB yang mau saya siapkan untuk dikirim ke alamat saya sebagai gas fee. Nah, seperti biasa kita langsung aja copy paste ya di sini alamat BNB penerima. Tapi BNB-nya bukan yang Binance Chain ya teman-teman, yang Binance Smart Chain ya. Karena dari alamatnya depannya aja udah beda teman-teman. Kalau Binance Smart Chain pasti 0x depannya. Kalau Binance Chain BP2 itu depannya BNB. Jadi teman-teman harus perhatikan. Nah, ini saya udah kirim ya teman-teman. Saya tinggal nungguin. Saya tinggal liatin lagi kira-kira udah masuk apa belum dari alamat saya ini. Ya. Kalau yang tadi kita lihat ya, teman-teman. Kita refresh nih teman-teman. Udah masuk belum gitu kan ya teman-teman ya. Udah masuk belum gitu kan teman-teman ya. Belum masuk. Ya, kita tungguin ya 1-5 menit lah sudah masuk ya teman-teman. Nah, karena di sini udah ada tokennya ya, BNB di sini nih ya. Itu bisa dia langsung otomatis kelihatan saldonya teman-teman. Ya, di sini juga nih. Di sini. Di komputer sama di handphone. Ya, kita boleh nyanyi-nyanyi dulu ya teman-teman ya. Yang mau joget-joget dulu boleh ya teman-teman, olahraga gitu kan 1 menit ya sambil nunggu ya. Kita percepat aja deh ya teman-teman. Nah, waktu kita refresh nih teman-teman ya, BNB value-nya dia langsung ke tawan segini nih teman-teman ya. Nah, tapi dia tidak masuk sebagai token ya. BP20 TXN token bukan. Tapi dia masuknya ya langsung ke sini teman-teman ya. Langsung ke sini sebagai saldo BNB gitu teman-teman. Sebagai saldo gas fee gitu ya. Tapi di sini ya di tampilan si wallet ya dia ada sebagai token ya teman-teman ya. Di website, di handphone juga sama ya teman-teman ya. Di sini nih ya. Kelihatan tuh saldo BNB-nya ya, di sini ya. Nah, kira-kira token apa yang kalian mau beli ya untuk pertama kali teman-teman? Nah, sebenarnya sih saya pengen ngajarin langsung tentang staking teman-teman ya. Nah, tapi kita coba aja beli dulu token BNB lagi ya teman-teman ya. Nah, kita coba nih teman-teman. Kita tukar USDT kita ke BNB lagi. Boleh 1, boleh max ya. Nah, kita enable USDT. Ya. Jadi dia langsung keluar layar kecil gitu teman-teman waktu teman-teman enable. Nah, terus udah gitu, udah deh selesai. Transaksinya sudah selesai. Langsung kita swap. Nah, swap ini juga bayar gas fee lagi teman-teman ya. Nah, kali ini aku nggak ajarin dulu tentang gimana cara ngatur slippage. Terus udah gitu yang lain-lain ya, gue gas fee itu saya nggak ajarin dulu.
Nah, saya ajarin yang sederhana dulu, yang swap seperti ini. Langsung swap, swap. Nah, kita tungguin. Nah, langsung kita swap nih teman-teman ya. Ya, kadang-kadang tadi suka error gitu ya, di back lagi aja atau di refresh, nggak apa-apa, normal kok. Nah, oke. Nah, nanti saldo yang di sini berubah nih teman-teman ya. Kita lihat nih, kita swap, nungguin. Teman-teman sebenarnya bisa cek eh, di sini teman-teman ya, di BSC Scan juga. Nanti kita lihat nih hasil transaksi kita. Tapi balance kita tuh sudah berkurang ya USDT-nya. Lihat deh yang di sebelah kanan di ini. Otomatis dia berkurang teman-teman saldonya. Nah, teman-teman bahayanya kalau misalkan teman-teman yang kode 12 password itu teman-teman eh ketahuan sama orang lain ya teman-teman. Ini tolong diperhatikan ya teman-teman. Kalau misalkan sampai ketahuan, itu teman-teman nggak tahu kapan dia bisa ngambil saldo teman-teman. Itu tanpa teman-teman ketahui, saldo teman-teman hilang gitu. Makanya saya tuh udah dari lama pakai wallet address yang sama, karena saya disiplin, saya simpan di kertas, saya tidak pernah simpan di eh apa tuh namanya, di email, atau saya simpan di komputer. Itu saya sampai saat ini untungnya belum pernah kena hack ya teman-teman, dan mudah-mudahan enggak gitu ya. Tapi beberapa kejadian teman-teman ada yang lupa disimpan di mana kodenya 12 password itu ngelapor ke MetaMask juga nggak ada yang tahu gitu, karena MetaMask tidak menyimpan teman-teman ya. Itu harus diperhatikan teman-teman. Nah, sekarang kita sudah punya saldo total BNB nih teman-teman. Gimana kalau sekalian aja kita kirim balik ke toko kripto teman-teman. Tapi kita cek dulu nih di BSC Scan ya teman-teman ya. Di BSC Scan ini ya, di BSC Scan ini kita refresh nih teman-teman. Tuh tokennya hilang ya teman-teman. Nah, ini ada dusting nih, kita dikirimin token gak jelas nih teman-teman. Ini dusting ya teman-teman ya, dusting attack. Ini jangan diapa-apain ya tokennya, jangan ditambahin terus kalian swap gitu ya. Itu jangan ya teman-teman nih. Nih kadang ada yang ngiseng kirim kayak gini ya, karena ini alamat blockchain kan public ya, semua orang tahu, tapi tidak tahu identitasnya. Kita kan tidak daftar email dan nama gitu kan, tanggal lahir kita tidak daftar di sini. Tapi semua data ini bisa dilacak teman-teman, di scan seperti ini. Nah, ini dusting attack ya. Nanti teman-teman bisa cari di video saya tentang dusting attack. Itu apa gitu ya. Ada, saya udah buat video yang teman-teman bisa nonton ya teman-teman di sini ya. Saya taruh di kolom komentar. Nah, ini dusting attack nih. Jadi jangan diapa-apain teman-teman ya. Nah, dari transaksi yang tadi kita berhasil menjual 15 USDT. Ya. Untuk BNB sejumlah 0,027 ya. 15 USD juga nilainya ya teman-teman saat itu ya. Nah, saya sudah punya total BNB segini teman-teman, $25. Nah, sekarang giliran saya mau kirim ke mana? Ke alamat toko kripto saya, balik ya teman-teman. Oke, langsung aja kita coba. Nah, teman-teman mau kirim dari mana? Mau kirim dari handphone kah? Atau teman-teman mau kirim dari wallet? Kenapa kita nggak bagi dua aja teman-teman? Supaya ada tahu nih, dari handphone sama dari website ya. Oke. Kalau gitu, kita kirim nih, send. Ya kan? Di ini juga sama, fiturnya send. Nah, teman-teman tinggal masukin alamat address toko kripto kalian atau exchange kalian ya. Nah, kita lihatnya di mana? Oke. Kita lihatnya di sini teman-teman. Kita klik dompet, ya, kita klik saldo. Ya. Seharusnya di Indodax, di mana aja juga sama.
Nah, klik setoran. Nah, terus yang di copy ya. Ini Ethereum sama Binance BP20. Ini belakangnya pasti sama, teman-teman. Semuanya ini sama ya. Mau tokennya USDT, kalau akun kalian adalah Ethereum, pasti sama. Binance Smart Chain juga sama. Tapi yang harus diperhatikan, Cloudtron, Solana, BP2 itu berbeda. Jadi ini sama ya. Mau tokennya apa? Misalkan misalkan ALIS ya. Baik Ethereum, AAAA, EF. Binance Smart Chain juga AAAA, EF. Kalau mau terima token BNB pasti juga ya BP20, AAA, EF. Ethereum juga AAA, EF. Ya, agak aneh ya saya ngomong AAA, EF gitu. Ya tapi begitulah teman-teman ya, supaya teman-teman hafal. Nah, teman-teman bisa hafalin alamat penerima kalian ya. Alamat penerima BP20, Binance Smart Chain, dan Ethereum itu sama ya. Semoga membantu ya teman-teman. Kadang masih ada yang suka bingung, wah ini tokennya yang mana nih ya, jaringannya yang mana ya. Jadi kalau misalkan Ethereum Virtual Machine Compatible blockchain-nya, itu pasti depannya 0x7, 0x ini ya. Dan pasti sama gitu ya address-nya. Nah, terus udah gitu kita kita kirim ya teman-teman. Ini kita salin nih teman-teman sekarang. Ya, kita salin, terus kita coba ya, kita klik di sini, kita paste ya. Nah, di sini yang harus diperhatikan nih, ini jangan diotak-atik ya, diamin aja. Mau jumlahnya BNB-nya berapa? Max. Boleh. Tapi kan kita mau kirim setengahnya, ya kan? Ya kirimin aja 0,2 ya. Ini dari website ya, sebelah kiri dari website atau teman-teman. Nah, terus udah gitu kita klik next. Udah gitu kita confirm. Udah yakin nih? Belum. Udah yakin belum? Nah, cocokin dong, ya kan? Ini kan belakangnya ya, di sini kan AA, EF. Nah, terus kalau di sini ya, dia harus AF juga dong di toko kripto. Benar gak nih? Cara double checknya gini ya teman-teman. AA, EF. Pas balik lagi ke website, belakangnya AA, EF. Ya. Nah, berarti udah bener lah harusnya ya kan, yakin gitu kan, baru confirm. Nah, yang paling gak enak di sini nunggu ya teman-teman ya. Tapi kalau udah sering, udah lancar ya, teman-teman pasti bisa. Yang paling fatal tuh kesalahan adalah kalau misalkan kirimnya ke alamat smart contract ya, itu nggak akan bisa dibalikin. Nanti saya bahas itu terpisah ya teman-teman ya. Itu pentingnya nih saya ngebahas sampai panjang lebar seperti ini supaya teman-teman mengerti teman-teman, supaya nggak sampai kejadian salah ya teman-teman ya. Nah, ini udah send nih katanya ya. Udah berkurang saldonya di sini ya teman-teman. Nah, tapi kita coba di sini di alamat toko kripto, kita refresh nih. Ya. Tuh kan, udah ada nih, sedang berlangsung 0,02 ya. Kalau dari sisi MetaMask-nya, ini tuh udah di send, dia bilang 0,02. Ya, nah tinggal nunggu konfirmasi dari toko kripto deh, ya 0,02. Kita lihat nih, saldo kita masih 0,0 BNB ya. Kita refresh. Ya. Masih konfirmasi dia. Olahraga dulu guys. Oh ya, karena ini adalah kode angka dan huruf ya teman-teman ya. Supaya teman terbiasa, biasakan kerjakannya itu pelan-pelan ya. Kalau bisa sambil nanya teman-teman yang ngerti kripto ya. Nah, ini kan videonya kan interaksi satu arah ya teman-teman. Nah, sambil nonton video ini teman-teman juga tanya ke teman yang lain gitu ya. Boleh ya. Nah, di sini udah deh masuk kan 0,02 BNB. Oke, kalau gitu, kalau dari handphone gimana caranya? Ini di sebelah kanan kan kita sudah siapkan ya teman-teman ya. Nah, kita tinggal copy paste alamat yang sama ya. Binance Smart Chain BP20 yang depannya 0x.
kita salin nih sekarang. Baru kita paste ke sini. Ya. Next. Use marks. Kita transfer semuanya teman-teman ya. Next. Ya, ada gas fee nih teman-teman. 0,01 BNB. 0,0 bukan 01, 0,0001 lah gitu ya. Nah, send. Nah, saldonya udah hilang 0 ya. Tinggal nunggu di sini. Ya. Tinggal nunggu dia masuk di toko kripto, teman-teman. Kita kalau nggak sabar ya bolehlah refresh terus kayak saya gini kan ya. Nggak akan kemana kalau alamatnya bener, nggak akan kemana, sumpah teman-teman. Nah, sedang berlangsung ya. Ini sisanya ya. Jadi di alamat ini udah 0. Teman-teman kalau mau masuk alamat ini boleh ya pakai secret press yang saya ini ya, saya apa namanya. Nah, ini kita caranya ya, sekalian ya saya tunjukin caranya ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita bahas fitur-fitur lainnya yang ada dari aplikasi MetaMask ini ya. Dua-duanya ya, baik dari handphone dan dari desktop komputer. Nah, sekarang kita mau ke fitur gimana caranya merefill secret press ya, yang tadi kita sudah buat ya. Kita dapat pertama kali. Nah, kita klik nih kalau di komputer akun details, export private key. Ya. Kalau dari handphone, kita klik sini, agak panjang, setting, lalu security and privacy, kita ke sini, show private key. Ya. Nah, kita masukin password tadi. Kalau di komputer, kalau nggak salah, cepot crypto 12345. Nah, ya, muncul nih teman-teman ya. Kalian bisa masuk dari private key, bisa masuk dari mnemonic ya. Kalau ini juga pasti harusnya sama. 12345 cepot. Nah, ya. Ini sama ya teman-teman ya. Jadi cara masuknya bisa dari private key ini atau dari yang 12 kata. Backup again. Ya. Di sini atau refill aja lah. Sama aja ya. Cepot 12345. Salah ya tadi ya passwordnya ya. Makanya itu harus benar-benar dihafalin tuh ya password yang ininya ya. Apa ya tadi ya, cepot 12345 cepot ya, 12345 cepot. Nah bener. Nah ini ya passwordnya ya teman-teman ya. Kalian bisa masuk dari yang ini atau yang ini ya teman-teman ya, buat di komputer baru atau misalkan di apa namanya, di handphone baru gitu kan. Nah ini untuk jaga-jaga kalau misalkan nanti handphonenya hilang atau komputernya rusak ya. Tapi ini nggak boleh dikasih tahu ke orang lain, nggak boleh dikasih tahu ke orang lain ya. Nah kalau dari sini, dari komputer, kalian bisa masuk dari sini nih teman-teman. Klik setting, terus udah gitu advance, bukan advance. Lagi, udah gitu security and privacy, reverse recovery press, cepot crypto 12345. Nah, ya di sini ya teman-teman. Kalau dari komputer. Nah, teman-teman juga bisa nambahin address Polygon atau Matic contohnya. Nah, teman-teman kalau mau add address ya, manual, teman-teman bisa ya, teman-teman add aja network di sini. Terus kita sebenarnya cari aja di Google MetaMask Polygon network. Add gitu kan. Nah, terus udah gitu kalian klik aja. Banyak kok yang ngasih tutorial. Nah, kita kan klik di sini nih ya. Kan sama ya tampilannya kayak gini. Nah, ini di copy paste aja.
Matic Mainnet. Ini. Di copy. copy link mana copy link? Address. Ya. Paste. Ya. Nah, sekalian kalau yang dari handphone nih teman-teman ya, kita pergi ke setting. Network. Di sini. Di bawah ya teman-teman ya. Di bawah sini ya, add network. Nah, terus udah gitu baru kita tambahin bareng-bareng ya teman-teman. Chain ID 137 kita masukin. Matic kita masukin. Terus udah gitu kita masukin yang ini copy. Ini copy link address ya teman-teman. Nah, baru yang di sini juga kita masukin ya, karena ini kan tersimpan di device masing-masing ya, tidak tersimpan. Oke, terus ini juga copy paste ya. Matic. Nah, kalau kalian mau mulai main NFT di OpenSea yang Matic ya, jaringan Polygon, kalian bisa mulai dari sini. Dari add jaringan Matic dulu, teman-teman ya. Save. Add. Ya, kalau di sini. Nah, udah deh. Di sini kalian udah ada di jaringan Matic ya, teman-teman ya. Nah, kalau kalian mau berubah ganti ya klik aja Binance. Klik aja Binance ya. Nah, kalau Matic dia butuh Polygon atau Matic sebagai gas fee. Kalau Ethereum dia butuh Ethereum sebagai gas fee-nya. Ini juga Binance juga begitu ya teman-teman ya. Jadi kalau ini tinggal pindah-pindah aja teman-teman. Nah, kira-kira gitu untuk penjelasan dari penggunaan MetaMask ya untuk pertama. Ya, nanti kalau teman-teman ada tambahan, Bang, tolong dong, kadang masih banyak yang bingung di sini, bahas ini juga. Atau teman-teman ada pertanyaan untuk video kedua, versi kedua dari penggunaan MetaMask ini, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Nah, semoga membantu ya teman-teman video ini, dan senang-senang untuk bisa transaksi di dunia kripto di DeFi. Oke, see you. Sampai jumpa di video selanjutnya.